Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah bertemu kembali dalam mata kuliah statistika ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang angka indeks. Kita akan sharing screen-nya. Ya, kita mulai dengan pengertian angka indeks. Untuk mengetahui maju mundurnya suatu usaha, misalnya kalau pada perusahaan mengetahui maju mundurnya hasil penjualan. Sedangkan kalau pada pemerintahan mengetahui maju mundurnya penerimaan negara, penerimaan devisa, dan sebagainya. Maka diperlukan suatu angka indeks. Ya. Jadi untuk mengetahui maju mundurnya suatu usaha, diperlukan angka indeks. Angka indeks atau sering disebut indeks saja merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama, misalnya kegiatan produksi, ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan sebagainya. Jadi untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Tujuan dibuat angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Misalnya indeks harga untuk mengukur perubahan harga, indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi, indeks biaya hidup untuk mengukur tingkat inflasi, dan lain-lain. Indeks dibutuhkan oleh banyak pihak untuk memonitor dan mengevaluasi. Dalam membuat angka indeks diperlukan dua waktu, yaitu waktu dasar ya, atau base period, dan waktu yang bersangkutan atau waktu sedang berjalan, disebut current period. Ya. Waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan digunakan sebagai dasar perbandingan. Sedangkan waktu bersangkutan atau waktu berjalan adalah waktu di mana suatu kegiatan dijadikan pembanding terhadap kegiatan di waktu dasar. Jadi kalau kita simpulkan, angka indeks adalah kita ingin mengukur perbandingan ya, suatu usaha antara waktu dasar dengan waktu berjalan dari usaha tersebut. Ya. Jadi kita ingin melihat perbedaannya. Kemudian ada indeks sederhana dan agregatif. Ya. Indeks sederhana atau simple index adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga. Ya. Misalnya indeks produksi beras, indeks produksi karet, indeks harga beras, indeks harga karet, dan sebagainya. Ya. Lalu indeks agregatif adalah indeks yang terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang. Misalnya indeks harga 9 macam bahan pokok, indeks impor Indonesia, indeks ekspor Indonesia, indeks harga bahan makanan, indeks biaya hidup, dan sebagainya. Indeks agregatif merupakan, atau indeks agregatif memungkinkan kita melihat persoalan secara agregatif atau secara makro, yaitu secara keseluruhan, bukan satu persatu atau per individu. Nah, rumus indeks harga sederhana, jadi kalau indeks sederhana, rumusnya seperti ini ya, yaitu indeks pada waktu T atau waktu berjalan ya terhadap waktu nol atau waktu dasar. Sama dengan PT dibagi P0 dikali 100%. PT itu adalah price atau harga di waktu berjalan atau di waktu T. Ya, sedangkan P0 adalah price di waktu nol atau di waktu dasar. Ya, dikali 100%. Ya. Kemudian contohnya ya,
Diketahui harga rata-rata beras di Jakarta tahun 1992 sampai 1997 ya. Sesuai tabel berikut. Hitunglah indeks harga beras tahun 1995, 1996 dan 1997 dengan waktu dasar tahun 1992. Nah, kita diberikan nih ya dari tabel 1 ini ya. Harga rata-rata beras di Jakarta ya. Ini dalam satuan rupiah per 100 kg. Jadi per 100 kg. Nah, kita lihat ya harga tahun 1992 ya ini ya 66 ya, 368 ya. Ini kemungkinan ribuan ya, jadi 66.000 ya. 66.368 per 100 kg ya. Lalu 67.337 per 100 kg ini tahun 1993 ya. Lalu 81.522 per 100 kg. Kemudian 100.209 per 100 kg. Tahun 96 101.382 per 100 kg dan tahun 1997 111.183 rupiah per 100 kg. Nah, maka ketika ingin diketahui indeks harga tahun 95 dengan waktu dasar tahun 1992 ya, maka sama dengan harga tahun 95 dibagi harga tahun 92 dikali 100%. Lihat harga tahun 95 ini ya 100.209 rupiah ya dibagi 66.368 rupiah per 100 kg dikali 100%. Ya. Coba kalau kita cari angkanya ya. Sesuai perhitungan kita menggunakan kalkulator ya, di sebelah kanan ini kalkulator ya. Jadi 100.209 rupiah ya dibagi 66.368 rupiah ya. Lalu dikali 100% ya. Dikali 100 maka sama dengan 150 ya, 99% ini ya. 150,99%. Ini dibulatkan ya. Lalu indeks harga tahun 96 terhadap waktu dasar tahun 92. Maka harga tahun 96 dibagi harga tahun 92 dikali 100%. Ya, sama dengan, lihat harga tahun 96 ini 101.382 rupiah ya dibagi harga tahun 1992 66.368 dikali 100%. Ya, coba kalau kita hitung berarti 101.382 101.382 ya dibagi tahun 92 66368 66368 ya dikali 100%. Nah, ini hasilnya. 152,76%. Ya. Kemudian indeks harga tahun 97 dengan waktu dasar tahun 92 ya sama dengan harga tahun 97 dibagi harga tahun 92 dikali 100% ya. Maka sama dengan lihat tahun 97 111.183 ya dibagi harga tahun 92 66368 66368 ya dikali 100%. Nah, sama dengan 167 ya 525% ya. Jadi
Jika dibandingkan dengan tahun 1992, pada tahun 1995 harga beras naik. Berapa naiknya? Yaitu lihat angka indeksnya 150,99% dikurangi 100%. Ya. Jadi harga awalnya 100% itu. Jadi 150,99 dikurangi 100% sama dengan 50,99%. Di tahun 96 dibandingkan tahun 92 naik 52,76%. Ya. Oh ini tahun 95 ya. Tahun 95 ya dibandingkan tahun 92 ya. Jadi naik 50,99%. Kemudian tahun 96 dibandingkan tahun 92 naik 52,76%. Tahun 97 dibandingkan tahun 92 naik 67,52%. Ya, jadi kelihatan bahwa harga berasnya naik terus ya. Ya, berikutnya ya. Tadi adalah rumus untuk indeks harga ya. Nah, sekarang rumus untuk indeks produksi. Ya, ini ya. Yaitu indeks pada waktu T dibandingkan pada waktu dasar ya sama dengan produksi di waktu T dibagi produksi di waktu dasar ya. Jadi quantity ini ya, quantity QT ya pada waktu berjalan ya dibagi dengan quantity pada waktu dasar ya. Jadi produksi pada waktu berjalan dibagi produksi pada waktu dasar. Contoh, nah ini berikutnya contoh lagi ya. Ini untuk harga apa untuk produksi ya kacang tanah tahun 93 sampai 98. Hitung indeks produksi kacang tanah pada tahun 96, 97 dan 98 dengan waktu dasar tahun 93. Nah, lihat di sini produksi kacang tanah ya. Ini satuannya 1000 ton. Ya, berarti tahun 93 639.000 ton. Tahun 94 632.000 ton. Tahun 95 760.000 ton. Tahun 96 738.000 ton. Tahun 97 688.000 ton. Dan tahun 98 691.000 ton. Ya. Maka indeks produksi pada tahun 96 terhadap waktu dasar tahun 93 sama dengan produksi tahun 96, lihat ya, 738 dibagi produksi tahun 93, 639 dikali 100%. Ya. Jadi lihat produksi tahun 96 738.000 ton ya dibagi produksi tahun 93 639.000 ton ya dikali 100%. Nah, jadi sama dengan 115,49%. Ya. Dan seterusnya, tahun 97 didapat 107,67%, tahun 98 terhadap 93 didapat 108,14%. Ya. Jadi jika dibandingkan tahun 93, produksi kacang tanah tahun 96 meningkat ini ya dikurangi 100% berarti ya. Berarti 115,49% dikurangi 100% sama dengan naiknya 15,49%. Tahun 97 terhadap 93 naiknya 7,67%. Ya. Dan tahun 98 terhadap tahun 93 naiknya 8,14%. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kita sudah bahas indeks sederhana untuk indeks harga ya, dan indeks produksi. Berikutnya ya, indeks agregat. Indeks agregatif tidak tertimbang. Jadi kalau tadi kan sederhana cuma satu barang ya. Nah, sekarang beberapa barang ya. Indeks agregatif tidak tertimbang diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu bersangkutan dengan hasil penjumlahan harga di waktu dasar. Ini indeks agregatif tidak tertimbang untuk indeks harga ya.
dengan unit-unit mempunyai satuan yang sama. Jadi harus sama satuannya. Ya. Rumus indeks agregatif tidak tertimbang untuk harga adalah ini dia. Jadi sama dengan indeks harga agregat ya pada waktu T terhadap waktu dasar sama dengan jumlah harga pada waktu T dibagi jumlah harga pada waktu dasar dikali 100%. Nah, lihat di sini komoditasnya ada beberapa, tidak hanya satu ya. Ada karet, kopi, lada, coklat nih contohnya. Berdasarkan tabel berikut ini, hitunglah indeks harga agregatif dari barang ekspor yang ada pada tabel tersebut ya, tahun 95, 96 dan 97 dengan waktu dasar tahun 94 ya. Nah, maka sesuai rumusnya nih ya. Jadi lihat indeks harga tahun 95 terhadap waktu dasar tahun 94 ya, sama dengan nah ini jumlah harga tahun 95 berapa nih? 181,5 ditambah 120,38 ditambah 3,26 ditambah 1,33. Nah, ini perhatikan ini adalah harga agregat barang ekspor utama ya dikali 1.000 rupiah per kilogram. Ya, dikali 1.000 rupiah per kilogram. Berarti kalau ini tahun 93 nih ya. 99,29 kali 1.000 rupiah. Berarti ini 99.290 per kilogram. Ya. Harga agregat barang ekspor utama ya, per kilogram harganya ya. Kemudian tahun 94 berarti 131.690 per kilogram. Ya. Tahun 95 181.500 rupiah per kilogram dan seterusnya ya. Jadi dibacanya seperti itu. Ini coklat berarti 1.290 rupiah per kilogram tahun 93 ya. Tahun 97 ini 1.530 rupiah per kilogram. Ya. Nah, lihat, maka dijumlahkan tadi ya. Untuk tahun 95 dijumlahkan dibagi dengan harga pada waktu dasarnya tahun 94 dijumlahkan juga 131,69 ditambah 120,06 ini ya, ditambah 2,84 ditambah 1,4 ya. Jumlahkan dikali 100%. Coba nih kalau kita hitung berarti kita hitung misalnya yang tahun 95 terhadap 94 ya. Ini karena pecahan kita pakai kurung dulu, kurung untuk yang atas pembilangnya ya. Berarti 181 ya, 5. Kemudian ditambah 120,38. Lalu ditambah 3,26. Ditambah 1,33 ya. Lalu tutup kurung dulu, dibagi. Buka kurung lagi, ini yang bawahnya sekarang penyebutnya 131,69 ditambah 120,06 ditambah 2,84 ditambah 1,4 tutup kurung. Ini untuk yang penyebutnya ya. Sudah dibagi kemudian dikali 100%. Dikali ya, 100%. Maka sama dengan 119,72%. Nah, ini ya. Itu sudah betul perhitungannya dan seterusnya ya. Sampai tahun 97 terhadap 94 didapat 84,34%. Ya. Maka
Jika dibandingkan tahun 94, harga barang ekspor utama tahun 95 naik 19,72%, ya, dikurangi 100%. Ya. Kemudian tahun 96 terhadap 94 itu naik, turun ini malah ya, karena di bawah 100% nih, turun ya, turun 4,31%. Ya. Tahun 97 terhadap 94 turun juga 15,66%. Jadi ada kondisi turun ya. Ini eh, harga ya, jadi harga turun. Ya. Jadi besarannya itu harganya turun ya untuk indeks ekspor. Ya. Lalu ada indeks rata-rata harga relatif. Indeks rata-rata harga relatif dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi indeks pada waktu T terhadap waktu 0 sama dengan 1/N. Nah, di sini ada N. N adalah banyaknya jenis barang. Ya. Jadi tadi kalau di tabel 3 sebentar. Ini kalau kita split ya. Sebentar saya akan ini saya turunkan dulu deh. Saya akan split dulu tampilannya supaya bisa melihat nah, tabelnya nanti ya bisa dipisah. Oke, kembali ke sini. Ya, jadi kita sedang bahas indeks rata-rata harga relatif. Sekarang lihat ini contohnya, lihat tabel 3. Tabel 3, nah ini tabel 3 ya. Dari tabel 3 tentukan indeks rata-rata harga relatif untuk tahun 96 dan 97 dengan waktu dasar tahun 94. Ya. Jawab. Nah, sesuai rumusnya nih ya. Jadi tahun 96 terhadap 94, maka sama dengan, ini kan banyak komoditasnya ada 4 ya. Karet, kopi, lada, coklat, maka 1/4. Ya. Sama dengan 1/4 dikali jumlah harga tahun 96 dibagi harga tahun 94 kali 100%. Nah, lihat di sini rumusnya agak beda ya. Jadi yang dijumlahkan ini sudah dalam pembagian ya. Jadi bukan jumlah per jumlah, tapi jumlah harga dibagi harga gitu ya. Lihat sama dengan jadi dijumlahkan dulu nih semua nih, dijumlahkan ya. 160,66 berarti ini harga tahun 96, yang ini 96 ya, 160,66 dibagi harga tahun 94, 131,69 ini ya, kali 100%. Ditambah kopi tahun 96, 80,06 dibagi kopi tahun 94, 120,06 kali 100%. Lalu lada tahun 96, 2,9 dibagi lada tahun 94, 2,84 kali 100%. Ditambah coklat ya, tahun 96 1,36 dibagi coklat tahun 94 1,40 kali 100%. Ya. Coba kalau kita hitung, ini berarti kan eh, 1/4 ya. Jadi 1 dibagi 4, 1/4 ya, 1/4 dikali. Nah ini buka kurung dulu, buka kurung ya, buka kurung, kemudian buka kurung lagi 2 kali nih, karena memang masing-masing nih. Lihat yang pertama 160 ya, 66 dibagi
131,69. 131,69 dikali 100. Dikali 100. Ya. Kemudian tutup kurung dulu. Tutup kurung, ditambah. Buka kurung lagi. 80,06. 80,06 ya, dibagi 120,06, 120,06 ya, dikali 100. Dikali 100. Tutup kurung lagi, kemudian ditambah. Buka kurung lagi, 2,9 dibagi 2,84 dibagi 2,84 dikali 100. 100 ya. Lalu tutup kurung lagi, ditambah 1,36 ya, dibagi 1,4 dikali 100 ya. Tutup kurung, lalu tutup kurung lagi ya, hasilnya sama dengan 96,98%. Ya. Artinya apa? Ini tahun 96 terhadap 94 ya. Harga rata-rata relatif barang ekspor utama tahun 96 turun 3,02% karena di bawah 100%. Ya. Sedangkan kalau yang tahun 97 terhadap 94 ya, itu naik 15,31%. Ya. Nah, ini contoh perhitungan untuk indeks rata-rata harga relatif. Berikutnya ada indeks agregatif tertimbang. Ya. Kita baca, indeks agregatif tertimbang ialah indeks yang dalam pembuatannya telah mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Ya. Pertimbangan dalam pembuatan angka indeks itu antara lain meliputi kepentingan relatif dan hal-hal yang ada hubungannya dengan pengaruhnya terhadap naik turunnya indeks tersebut. Ya. Misalnya dalam pembuatan indeks biaya hidup, pada umumnya meliputi 4 komponen, yaitu biaya untuk makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Dalam hal ini, persentase pengeluaran setiap komponen menjadi pertimbangan. Di negara belum maju, persentase pengeluaran untuk makanan biasanya lebih tinggi, lebih dari 60%. Sedangkan di negara maju, persentase pengeluaran untuk makanan lebih kecil, kurang dari 25%. Biro Pusat Statistik selalu mengeluarkan indeks biaya hidup setiap bulan untuk mengukur tingkat inflasi. Perusahaan menggunakan indeks biaya hidup ini untuk dasar penyesuaian gaji. Para buruh akan resah jika indeks biaya hidup naik, tapi gaji tidak naik. Ya. Jadi akan selalu ada tuh ya indeks biaya hidup ya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ya, atau Biro Pusat Statistik. Ada beberapa rumus angka indeks tertimbang, yaitu rumus Las-Peyres dan rumus Paase. Ya. Rumus Las-Peyres untuk indeks harga agregatif tertimbang dan indeks produksi agregatif tertimbang adalah, ini ada rumus Las-Peyres nih ya, simbolnya L. L pada waktu T terhadap 0, ya. Ini untuk indeks harga ya. Jumlah PT kali Q0 dibagi jumlah P0 kali Q0 dikali 100%. Ya, di sini ada indeks harga, perhitungan indeks harga. Jadi ada perbandingan ya, PT terhadap P0 atau PT per P0. Pertimbangannya adalah produksi Q0 per Q0. Ya. Ini ya, Q0 per Q0.
produksi di waktu dasar. Ya. Jadi Los Peres itu ketika menghitung indeks harga di waktu T terhadap waktu dasar 0, dia menggunakan pertimbangan produksi di waktu 0, Q0 per Q0. Lalu, Las Peres ketika menghitung indeks produksi QT per Q0 ini ya, produksi di waktu T terhadap produksi di waktu 0, itu menggunakan pertimbangan P0 per P0 atau harga di waktu dasar. Dikali 100%. Ya. Ini rumus Las Peres ya, pakai simbol L ya. Lalu ada rumus Paase untuk indeks harga agregatif tertimbang. Nah, lihat kalau Paase agak beda dengan Las Peres tadi ya. Jadi kalau Las Peres ketika menghitung indeks harga PT per P0, pertimbangannya adalah Q0 per Q0. Tapi kalau Paase nih ya, ini simbolnya P ya, Paase. Pada waktu T terhadap waktu 0 yaitu dia menghitung harga PT per P0, pertimbangannya adalah produksi, tapi di waktu berjalan, yaitu QT per QT. Ya. Sehingga menjadi jumlah PT QT dibagi jumlah P0 QT kali 100%. Ini perbedaan antara Las Peres dan Paase. Begitu juga ketika menghitung indeks produksi ya, QT per Q0, pertimbangannya adalah harga di waktu berjalan, PT per PT. Ini ya, PT per PT. Ya. Sehingga rumusnya untuk Paase ketika menghitung indeks produksi adalah jumlah PT QT dibagi jumlah PT Q0 kali 100%. Penggunaan rumus Las Peres dan Paase di atas ada kurang lebihnya. Ya. Las Peres itu lebih praktis karena menggunakan waktu 0 atau waktu dasar sebagai pertimbangannya. Ya. Sehingga tidak berubah-berubah. Ya. Akan tetapi Las Peres kurang secara teoritis karena yang mempengaruhi harga sebenarnya adalah produksi pada waktu yang bersangkutan. Ya. Sebaliknya Paase itu kurang praktis karena menggunakan produksi di waktu T ketika menghitung indeks harga ya. Nah, untuk mencari harga produksi di waktu T itu agak sulit ya, karena dia sedang berjalan ya. Akan tetapi Paase lebih teoritis sebab perubahan produksi selalu diperhitungkan pengaruhnya terhadap perubahan harga. Jadi itu ya, ada kurang lebihnya. Las Peres lebih mudah datanya tapi tidak teoritis. Paase lebih sulit datanya tapi dia teoritis begitu. Nah, lalu ada penyeimbangnya yang memadukan antara Las Peres dan Paase ya. Itu ada Irving-Fisher ya. Nah, kalau Irving-Fisher dia indeksnya adalah Las Peres dikalikan Paase lalu diakarkan ya. Jadi rumus Las Peres tadi PT kali Q0 dibagi P0 kali Q0 dikalikan yang Paase PT QT dibagi P0 QT. Tapi diakarkan dulu ya, baru dikali 100%. Ya. Ini yang Irving-Fisher. Lalu ada Drobis ya. Nah, kalau Drobis itu Las Peres ditambah Paase. Lalu dibagi 2. Ya. Jadi setengah kali ini yang Las Peres PT Q0 per P0 Q0 ya. Ditambah yang Paase ya, PT QT per P0 QT. Nah, di depannya kali setengah atau dibagi 2 ya. Kali 100%. Lalu ada pula rumus Marshall Edgeworth ya, yang merata-ratakan produksi di waktu dasar dan waktu bersangkutan. Ya. Ini rumusnya, dia lebih rumit ya. Jadi dia jumlah harga di waktu berjalan dikali setengah kali produksi waktu 0 tambah produksi waktu berjalan. Dibagi jumlah ya harga waktu dasar ya dikali setengah kali produksi waktu dasar tambah waktu berjalan kali 100%. Ini yang Marshall Edgeworth ya. Lalu ada rumus indeks rata-rata relatif tertimbang untuk Las Peres dan Paase. Ini yang Las Peres ya. Sama dengan jumlah ya. Ini ada PT per P0 ya dikali V0 ya. Dibagi jumlah V0.
ya, dikali 100%, di mana V0 adalah P0 kali Q0. Lalu ada yang fase ya, sama dengan jumlah PT per P0 ya, dikali VT dibagi jumlah VT. Lihat ya, kalau yang Los Peros pakai V0, yang fase pakai VT ya, dikali 100%, di mana PT sama dengan PT kali QT. Nah, nanti ya untuk latihan ya, kita akan menghitung indeks agregatif tertimbang, yaitu adalah Speres, kemudian Tase, ya, lalu dibandingkan dengan Irving Fisher dan Drobis. Ya. Nah, ini contohnya, coba kalau kita buka. Contoh perhitungan untuk angka indeks. Nah, ini ya contoh angka indeks. Nah, nanti kalau untuk perhitungan, jadi kalau tesnya nanti online ya, kita lebih mudah pakai Excel. Ya. Tapi kalau tesnya secara offline di lembar jawaban, ya Anda memang harus pakai kalkulator ya. Ini kalau yang online, eh, bagusnya pakai Excel ya. Ini kemudian tadi dibandingkan dengan ini. Nah, kemudian ini kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang eh, Las Peres, ini kita indeks harga ya. Indeks harga, ingat ya, karena semuanya untuk hitung indeks harga, dia butuh data produksi. Ya. Baik itu Las Peres maupun Pase. Ya. Kita menghitung indeks harga, tapi dia butuh data produksi. Baik di waktu nol maupun di waktu berjalan. Ya. Lalu nanti pembandingnya Irving Fisher dan Drobis. Nah, kita contoh punya data di sini ya. Ini saya perlihatkan contoh latihannya. Contoh angka indeks. Kemudian ini jawabannya dalam Excel. Nah, ya jadi kita punya data di sini ya. Berdasarkan harga dan produksi dari 5 komoditas. Ini saya perhatikan lagi. Nah, ya. Pada tabel berikut, hitung indeks harga agregatif tertimbang tahun 2013 dengan waktu dasar tahun 2000 menurut Las Perez, Pase, Irving Fisher, dan Drobis, serta apa kesimpulan atas semua hasilnya. Ya. Coba ini kita perkecil saja. Bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Kita geser dikit aja. Nah, sehingga ini bisa lebih besar. Ya, kemudian ini diperbesar hurufnya. Nah, jadi lebih kelihatan ya. Nah, kita punya data di sini ya. Harga komoditas beras, terigu, gula, telur, minyak ya. Yang harga tahun 2000, 2005, 2013. Lalu ada produksinya ya, tahun 2000, 2005, 2013. Yang ditanya adalah indeks harga tahun 2013 ya, dengan waktu dasar tahun 2000 menurut Las Perez, Pase, Irving Fisher, dan Drobis. Jadi kita fokuskan di harga tahun 2013 berjalannya dan dasarnya tahun 2000. Begitu juga produksinya ya di tahun 2013 yang berjalannya, kemudian dasarnya tahun 2000. Lihat rumus Las Perez dulu. Ya, ini Las Perez ya. Jadi jumlah
PT kali Q0 dibagi jumlah P0 kali Q0. Ya, lalu fase jumlah PT kali QT dibagi jumlah P0 kali QT. Ya. Irving-Fisher, Las Perez dikali fase diakarkan. Sedangkan Drobis, Las Perez ditambah fase dibagi 2. Ya. Nah, coba kita mulai dari yang Las Perez. Ya. Nah, pertama kita lihat dulu di sini, ada PT kali Q0. Lalu P0 kali Q0. PT kali QT dan P0 kali QT. T-nya kan tahun 2013. PT berarti harga tahun 2013. Ya. P0 berarti harga tahun 2000. QT berarti produksi tahun 2013. Q0 berarti produksi tahun 2000. Nah, maka coba satu persatu nih untuk beras dulu. Beras. P0 Q0-nya berarti harga tahun 2000, 1.400 ya, dikali Q0 produksi tahun 2020. Ya, jadi lihat B3 dikali E3. Nah, ini ya. B3 kali E3. Ya. Lalu terigu. Ya, berarti B4 kali E4. Dan seterusnya sampai dengan minyak. Ya, berarti B7 kali E7. Kemudian P0 kali QT. Berarti harga tahun 2000 dikalikan produksi tahun 2013. Ya, berarti 1.400 dikali 26. Ya. Berarti lihat B3 dikali G3 yang ini nih. B3 kali G3. Nanti seterusnya ya, B4 kali G4, B5 kali G5, dan seterusnya sampai nanti minyak B7 kali G7. Lalu PT kali Q0, berarti harga tahun T atau tahun 2013 dikalikan produksi tahun 2000. Berarti untuk beras harga tahun 2013 8250 dikalikan produksi tahun 2000 kali 20. Ya. Berarti lihat D3 dikali E3 ini ya. Nanti bawahnya D4 kali E4 ya. D5 kali E5 dan seterusnya sampai minyak nanti D7 kali E7. Terakhir PT kali QT. Ya. PT dikali QT berarti harga tahun 2013 dikalikan produksi tahun 2013. Ya, berarti D3 dikali G3 yang ini ya. D3 kali G3 yang ini. PT kali QT. Nah, nanti dijumlahkan semua nih jumlahnya di bawah nih. Ya. Summary H3 sampai H7 ini untuk jumlah P0 Q0. Nanti untuk ini nih ya, jumlah P0 Q0. Lalu jumlah P0 QT ya. Ini untuk yang ini P0 QT, jumlah P0 QT ya. Lalu jumlah P0 Q0 PT Q0 ya, untuk yang ini PT Q0 dan jumlah PT QT untuk yang ini. Nah, lihat nanti untuk Irving-Fisher dan Drobis ya, perpaduan ya, jumlah PT Q0 dibagi jumlah P0 Q0 dikali jumlah PT QT dibagi jumlah P0 QT. Begitu juga untuk yang Drobis ya, jumlah PT Q0 dibagi jumlah P0 Q0 ditambah jumlah PT QT dibagi jumlah P0 QT. Nah, lihat, maka rumusnya tinggal dimasukkan ya. Lihat Las Perez ya, berarti jumlah PT Q0, lihat PT Q0 ada di sini ya, J8, ini ya J8, ya, dibagi jumlah P0 Q0. P0 Q0 ada di H8, jadi ini J8 dibagi H8. Ini 468. Ya. 468,91. Ya. Kemudian rumus fase. Jumlah PT QT berarti ini K8 dibagi P0 QT. Berarti I8. Nah, jadi K8 dibagi I8 ini. Ya, 460,28. Yang ini. Lalu Irving-Fisher, ya. Irving-Fisher, lihat akar dia, maka pakai SQRT rumusnya, square root, ya. Square root dari pertama yang Las Perez J8 per H8.
Ini ya, Y8 per H8 dikali K8 per I8 ini. Ya, dikali 100%. Nah, didapat 464,57%. Terakhir Drobis, ya. 0,5 jadi sama dengan 0,5 dikali J8 per H8 ditambah K8 per I8. Jadi setengah dikali, ini rumusnya nih ya, jumlah PT Q0 dibagi jumlah P0 Q0 ditambah jumlah PT QT dibagi jumlah P0 QT. Kali 100%. Jadi dapat 464,59%. Nah, kesimpulannya apa? Nampak Las Perez lebih besar dari fase ini ya, 468 dibandingkan 460. Sedangkan Irving Fisher dan Drobis nilainya hampir sama, yang besarnya di pertengahan, selisih antara Las Perez dan fase. Jadi yang Irving Fisher 464, ya, Drobis juga 464 di pertengahan nih antara 468 dan 460. Ya. Semua angka ini menunjukkan persentase kenaikan harga 5 komoditas dari tahun 2000 hingga tahun 2013 yang umumnya naik lebih dari 360%. Kenapa 360%? Lebih dari 360%? Karena kalau dikurangi 100 nih, ini kan 468, kurangi 100, 368. Ya. 360,28 dikurangi 100 berarti 360,28. Ya, jadi 460,28 dikurangi 100, 360,28. 464,57 dikurangi 360 jadinya 364, dikurangi 100 ya, jadinya 364,57. 464,59 dikurangi 100 jadinya 364,59. Jadi semuanya itu rata-rata naik lebih dari 360%. Ya, itu latihan dari menghitung indeks agregatif tertimbang Las Perez, Fase, Irving Fisher, dan Drobis. Ya. Ya, sementara untuk indeks angka indeks ya kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti setelah UTS kita akan lanjutkan variasi dari indeks harga agregatif tertimbang. Demikian kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.